Video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai struktur organisasi dan staf laboratorium medik dari mata kuliah pengantar laboratorium klinik. Yang pertama, definisi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Dalam sebuah organisasi, pembagian pekerjaan menjadi sebuah keharusan sebab tidak mungkin satu orang mengerjakan seluruh pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Tujuan organisasi sangat menentukan rencana dan strategi yang akan dilakukan. Rencana-rencana dan strategi inilah nantinya yang akan menentukan jabatan dan tugas-tugas apa saja yang harus dilaksanakan demi mencapai tujuan tersebut. Yang berikut elemen-elemen struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan adalah keahlian atau kompetensi khusus yang dimiliki oleh karyawan dalam mengerjakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh organisasi. Contohnya, dokter spesialis, perawat, bidan, analis, akuntan, psikolog adalah spesialis pekerjaan yang ada di rumah sakit. Yang kedua, departementalisasi. Dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama dalam satu bidang atau seksi. Contohnya, dokter, perawat, analis melakukan pekerjaan melayani pasien walaupun dengan spesialis pekerjaan yang berbeda. Yang ketiga, rantai komando. Rantai komando adalah garis wewenang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Dalam struktur organisasi, garis yang membentang dari atas ke bawah tanpa putus disebut juga dengan garis komando yang artinya adalah garis perintah, di mana rantai atau jabatan yang di atas berhak memerintah rantai atau jabatan di bawahnya. Yang keempat, rantai kendali merupakan jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Dalam satu departemen atau bidang, tidak boleh banyak spesialis pekerjaan yang pada akhirnya akan menyulitkan seorang manajer dalam mengarahkan pekerjaannya. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Contohnya, dalam laboratorium swasta yang memiliki banyak cabang di beberapa daerah. Desentralisasi adalah pendelegasi wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level di bawah dalam suatu struktur organisasi. Keunggulan dan kelemahan sentralisasi dan desentralisasi. Keunggulan sentralisasi. Yang pertama, organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegritas. Yang ketiga, peningkatan resource sharing dan sinergi. Yang keempat, pengurangan redundancies aset dan fasilitas lain. Yang kelima, perbaikan koordinasi. Dan yang keenam, pemusatkan ekspertis. Yang berikut, kelemahan sentralisasi. Yang pertama, penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Yang kedua, demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Yang ketiga, penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Yang keempat, peningkatan kompleksitas pengelolaan. Yang kelima, perspektif luas tetapi kurang mendalam. Yang berikut, keunggulan desentralisasi. Yang pertama, jenjang manajemen lebih sedikit atau flat. Yang kedua, birokrasi berkurang. Yang ketiga, lebih responsif terhadap perubahan. Keempat, lebih mendorong kreativitas dan pengembangan ide baru. Yang kelima, motivasi karyawan lebih tinggi. Yang keenam,
keterlibatan karyawan lebih besar. Yang ketujuh, kapabilitas organisasional meningkat. Yang keenam, formalisasi memiliki makna sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Adanya standarisasi dalam organisasi mengharuskan semua pekerjaan ditetapkan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Contohnya, laboratorium pelayanan, maka standar yang digunakan adalah ISO 17025 dan ISO 15189. Yang berikut, desentralisasi struktur organisasi. Desain struktur organisasi umum. Yang pertama, struktur sederhana. Struktur sederhana merupakan sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentan kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang raja, dan sedikit formalisasi. Yang berikut, struktur birokras merupakan sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentan kendali yang sempit, dan pengembalian keputusan yang mengikuti rantai komando. Yang ketiga, struktur matriks. Struktur matriks merupakan sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Yang berikut, desain struktur organisasi modern. Yang pertama, struktur tim. Struktur tim merupakan pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Yang kedua, struktur organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang mensubkontrakan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Yang ketiga, organisasi nirbatas adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapus rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Yang berikut, fungsi struktur organisasi. Yang pertama, kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota dari organisasi harus dapat bertanggung jawab dan mengetahui apa yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kejelasan kedudukan, yang artinya anggota atau seseorang yang ada dalam struktur organisasi sebenarnya dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan sebab adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota. Yang ketiga, kejelasan jalur hubungan. Dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab setiap pegawai di dalam sebuah organisasi, maka akan dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur sehingga dalam jalur menyelesaikan suatu pekerjaan akan semakin lebih efektif dan dapat saling memberi keuntungan. Yang keempat, kejelasan uraian tugas. Di dalam struktur organisasi akan sangat membantu pihak atasan atau pihak pemimpin untuk dapat melakukan pengawasan ataupun pengendalian dan juga dari bawahan akan lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas. Yang berikut, struktur organisasi laboratorium medik. Yang pertama, kepala laboratorium keterampilan medik, yaitu yang pertama, melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh laboratorium keterampilan medik guna menjunjung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di laboratorium keterampilan FKUB. Yang kedua, melakukan pengelolaan laboratorium termasuk pengkoordinasi SDM laboratorium yang terlibat di dalamnya dalam rangka pelaksanaan pelayanan laboratorium. Yang ketiga, memonitor pelaksanaan pelayanan laboratorium dan evaluasi guna meningkatkan pelayanan laboratorium. Yang keempat, mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional laboratorium kepada dekan. Yang kedua, divisi keterampilan dasar. Yang pertama, memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan keterampilan atau skill dalam PBM S1 dan profesi. Yang kedua,
memfasilitasi pelaksanaan pelatihan keterampilan atau skill kompetensi S1 yang diselenggarakan LSM dan alumni FKUB. Yang berikut divisi keterampilan lanjutan, yaitu yang pertama memfasilitasi pelaksanaan pelatihan keterampilan atau skill dalam PBM PBDS. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan keterampilan atau skill dengan target peserta profesional. Yang berikut divisi keterampilan khusus, menyelenggarakan pelatihan keterampilan atau skill non-klinik dan soft skill yang dapat dilakukan oleh staf FKUB. Yang berikut divisi operasional umum. Yang pertama bertanggung jawab melakukan pelayanan administrasi, alat, bahan, dan penggunaan. Yang kedua bertanggung jawab mengatur penjadwalan, mempersiapkan ruangan dan alat-alat serta bahan yang akan digunakan, mengoperasionalkan alat-alat yang digunakan serta mengawasi penggunaannya. Yang berikut tugas staf laboratorium medik. Yang pertama, kepala laboratorium. Kepala laboratorium bertanggung jawab kepada ketua jurusan dalam menjalankan tugas sebagai kepala laboratorium konversi energi elektrik. Kepala laboratorium bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas laboratorium. Yang kedua, staf laboratorium. Staf laboratorium dapat menggunakan fasilitas laboratorium dengan memperhatikan jadwal penggunaan peralatan dan ketersediaannya. Dalam menggunakan peralatan dan fasilitas laboratorium, staf dapat mengajukan penggunaan peralatan dan fasilitas lab setelah mengkoordinasi dengan kepala laboratorium. Koordinasi dapat dilakukan secara lisan. Yang ketiga, teknisi. Teknisi bertanggung jawab kepada kepala laboratorium dalam menjalankan tugas sebagai teknisi dan bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas laboratorium. Yang keempat, asisten praktikum. Asisten praktikum bekerja berdasarkan izin dari kepala laboratorium. Penggunaan fasilitas oleh asisten praktikum dilakukan secara tertulis. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.